Halo semuanya, perkenalkan, saya Nora Alyakita Amanda, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 231405013. Di video ini, saya akan membahas tentang literasi digital. Sebuah keterampilan penting yang perlu kita kuasai di zaman serba digital seperti sekarang. Kita akan membahas apa itu literasi digital, mengapa itu penting, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan konten melalui teknologi digital secara bertanggung jawab. Dalam praktiknya, literasi digital mencakup kemampuan mencari informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, berkomunikasi dengan etika, serta menggunakan berbagai alat digital secara efektif. Kita tidak hanya dituntut untuk tahu cara menggunakan teknologi, tapi juga paham bagaimana bersikap di dalamnya. Contohnya, saat kita mencari informasi di internet, kita harus bisa membedakan mana berita asli dan mana berita hoax. Literasi digital juga mencakup etika keamanan, kreativitas, dan kolaborasi digital. Itulah mengapa sangat penting kita belajar ini sejak dini. Setiap aktivitas kita di dunia digital meninggalkan jejak. Maka dari itu, penting untuk menjaga keamanan digital, seperti menggunakan password yang kuat, tidak sembarangan mengunggah data pribadi, dan menghindari tautan mencurigakan. Selain itu, etika digital juga harus dijaga, menghormati pendapat orang lain, tidak menyebarkan hoax, dan bersikap sopan dalam berkomunikasi di media sosial adalah bagian dari literasi digital. Kita hidup di dunia di mana jejak digital kita bisa diakses oleh siapa saja. Karena itu, penting untuk menjaga keamanan data pribadi. Jangan sembarangan membagikan informasi sensitif seperti alamat, nomor KTP, atau data perbankan. Selain itu, etika digital juga harus diperhatikan. Misalnya, jangan menyebarkan informasi tanpa verifikasi, hormati privasi orang lain, dan menggunakan kata-kata yang sopan di media sosial, karena komunikasi digital juga mencerminkan karakter diri kita. Ingat, jejak digital itu abadi. Sekali kita unggah, sulit untuk dihapus selamanya. Di era informasi seperti sekarang, kemampuan mencari informasi yang valid menjadi sangat penting. Sebelum membagikan sebuah berita atau informasi, ada baiknya kita melakukan verifikasi. Berikut beberapa caranya, yaitu periksa sumbernya. Lihat siapa penulis atau penerbitnya. Kemudian, bandingkan dengan informasi dari sumber lain yang terpercaya. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari menyebarkan hoax. Di dunia digital, informasi ada di mana-mana, tapi tidak semuanya benar. Ada beberapa tips lainnya untuk mencari informasi yang valid. Yang pertama, gunakan mesin pencari yang terpercaya seperti Google Scholar untuk akademik. Periksa kredibilitas sumber. Apakah berasal dari institusi resmi, media terpercaya, atau blog pribadi? Bandingkan informasi dari beberapa sumber. Jangan langsung percaya hanya karena viral. Contohnya, informasi soal kesehatan sebaiknya diambil dari situs seperti WHO, bukan dari akun TikTok tanpa referensi ilmiah. Teknologi memudahkan kita untuk berkolaborasi dan berkomunikasi, meskipun berada di tempat yang berbeda. Kita bisa menggunakan berbagai alat digital seperti Google Docs, Trello, atau Zoom untuk bekerja sama secara online. Namun, tetap penting untuk menjaga komunikasi yang efektif dan sopan saat berdiskusi secara virtual. Google Docs berfungsi untuk menulis bersama secara real time. Trello atau Notion
berfungsi untuk manajemen proyek. Zoom atau Google Meet berfungsi untuk rapat dan diskusi. Tetapi, jangan melupakan jika dalam kolaborasi digital pun, etika komunikasi tetap harus dijaga. Kita harus tetap menghargai pendapat orang lain. Kemudian, jangan spam chat. Lalu, gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Plagiarisme atau menjiplak karya orang lain tanpa menyebutkan sumber adalah pelanggaran serius di dunia akademik dan profesional. Untuk menghindarinya, kita bisa menggunakan alat bantu seperti Mendeley atau Zotero untuk mencatat dan mengelola referensi dengan rapi dan otomatis. Ini dapat membantu kita mencantumkan kutipan dengan benar dan menghargai hak cipta orang lain. Plagiarisme atau menjiplak adalah pelanggaran serius. Mengambil tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya itu tidak etis dan bisa berdampak hukum. Seperti yang sudah saya sebutkan, kita bisa menggunakan alat bantu seperti Mendeley atau Zotero untuk mengatur referensi. Dengan tools ini, kita bisa membuat sitasi otomatis sesuai format APA, MLA, atau Chicago dengan cepat dan mudah. Plagiarisme bisa dicegah kalau kita sadar pentingnya menghargai karya orang lain. Kemampuan membuat presentasi digital yang menarik sangat dibutuhkan, baik di kampus maupun dunia kerja. Beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk membuat presentasi digital yang baik, diantaranya, gunakan desain yang bersih dan tidak ramai. Gunakan infografis untuk visualisasi data. Gunakan warna yang kontras agar teks terbaca dengan jelas. Gunakan tools seperti Canva atau PowerPoint. Dan usahakan jangan terlalu banyak teks dalam satu slide. Aplikasi seperti PowerPoint, Google Slides, dan Canva bisa sangat membantu untuk membuat presentasi yang menarik. Dan pada saat penyampaian, jangan hanya membaca slide. Kita harus menjelaskan poin penting dengan suara yang jelas, intonasi yang bervariasi, dan kontak mata jika on cam. Google Form sangat berguna untuk membuat survei, kuis, maupun pendaftaran online. Mudah digunakan, respon otomatis tercatat, dan bisa langsung diolah dalam Google Sheets. Alat ini sangat membantu dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Contoh penggunaannya, guru dapat membuat kuis dengan cepat, peneliti menyebarkan survei, panitia membuat form pendaftaran acara. Mudah digunakan dan bisa langsung menganalisis data secara otomatis. Jadi, teknologi tersebut bisa mempermudah kita semua jika kita menggunakannya dengan tepat. Sejak mempelajari literasi digital, saya merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi secara tepat. Saya lebih kritis dalam menerima informasi, lebih bijak dalam berkomunikasi, dan lebih hati-hati dalam menjaga keamanan data pribadi. Hal itu juga membuat saya menjadi semakin bertanggung jawab di dunia maya. Kini, saya lebih selektif dalam memilih informasi, lebih etis dalam berkomunikasi, dan lebih merasa aman saat online. Literasi digital bukan cuma skill teknis, tetapi juga cara berpikir dan cara berperilaku di dunia digital. Bukan juga sekedar keterampilan, tetapi juga bentuk tanggung jawab sebagai warga digital. Demikian video ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Mari kita menjadi pengguna teknologi yang tidak hanya cakap,
tetapi juga bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman memahami dan menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, dan tetap jadi warga digital yang cerdas dan bijak.